Film bermula di sebuah gedung terbengkalai yang menjadi ending dari film pertamanya. Seorang ustadz bernama Adam diganggu oleh anak setan yang mengambil mainan anaknya. Karena gelap, Adam mengambil lentera untuk penerangan. Tapi tiba-tiba lentera itu berubah menjadi kepala manusia. Lah kok bisa gitu? Dan inilah Munafik 2. Kehidupan Adam telah membaik semenjak kejadian di film pertama. Ayahnya bernama Rahim selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya dalam menolong orang dengan ruqyah. Tapi ibunya yang bernama Salmah justru khawatir bila kejadian dulu akan terulang lagi. Scene berganti ke seorang wanita bernama Sakinah yang pasrah dengan kondisi bapaknya bernama Imam Malik. Setelah dirasa aman, dia nyamperin anaknya bernama Aina yang mengeluh dengan makanan yang itu-itu mulu. Ini ceritanya mereka tinggal di rumah yang jauh dari pemukiman. Entah apa alasannya. Di sebuah bangunan terbengkalai, sekelompok berjubah hitam sedang menahan warga bernama Rahman. Pimpinan kelompok sesat ini bernama Abuja dan tangan kanannya yang bernama Omar. Karena Rahman menolak ajaran dari Abuja, dia pun dibakar hidup-hidup hingga wassalam. Suatu pagi, Rahim ingin berkunjung ke desa sebelah untuk menjenguk keluarga Imam Malik dengan menggunakan perahu milik pemuda bernama Azhar. Azhar menyarankan Rahim untuk pulang karena Malik sudah tidak menjadi imam di desanya dan di sana ada sesuatu yang gak beres. Di tempat lain, Sakinah bertemu dengan Abuja dan pengikutnya. Abuja membujuk Sakinah untuk ikut ajarannya agar keluarganya bebas dari gangguan iblis. Tapi Sakinah menolak karena ajaran Abuja itu sesat. Tak seperti orang lain yang langsung dieksekusi, Abuja masih memberi kesempatan pada Sakinah karena dia pengen nikahin Sakinah. Tapi Sakinah tetap menolak dan meninggalkan Abuja. Adam seakan masih dihantui oleh kejadian masa lalunya. Dia bahkan melihat dirinya sendiri terikat di langit-langit, ditambah lagi ada makhluk mengerikan berwujud Maria. Karena mimpi yang terus-menerus ini, Adam bercerita pada sahabatnya bernama Azam kalau urusan di masa lalunya masih belum selesai. Di suatu malam, Sakinah dipanggil ayahnya, tapi orangnya gak ada di kasur. Dia mulai diganggu oleh iblis di gelapnya malam dengan menampakkan jasad yang memenuhi kamar ayahnya. Aina terbangun dan mengajak ibunya untuk pergi ke atas. Ternyata itu tipu daya setan. Gak cuma Sakinah, Aina juga ikut diganggu sama setan. Mulai dari ranjangnya yang digeser, Poci yang ikut tidur di kasur, sampai sosok Malik yang tiba-tiba megang kaki Aina. Dia keluar dari kamar sambil menangis mencari ibunya. Merasa sudah tidak aman, mereka segera keluar dari rumah. Tetapi mereka mendengar suara Malik dari dalam sumur yang lagi-lagi itu penyamarannya si setan. Tak kuat dengan gangguan setan yang mengganggu keluarganya, Sakinah meminta tolong pada Azhar. Azhar meminta bantuan pada Adam untuk menyembuhkan Imam Malik dari gangguan setan. Tapi ibunya Adam menolak anaknya pergi untuk membantu orang lain. Azhar menyarankan untuk tidak perlu dipaksa bila tidak diizinkan pergi. Tapi tekad Adam sudah bulat untuk mengecek Imam Malik. Akibatnya, Adam tidak mendapat restu dari ibunya. Adam meminta maaf dan kembali membujuk ibunya agar bisa pergi menolong orang. Dia juga ingin berhenti jadi ustadz, tapi Adam percaya bahwa anugerah yang dia miliki akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dengan berat hati, Salmah mengizinkan Adam pergi ke kampung sebelah dengan syarat harus kembali ke rumah malam ini juga. Saat Sakinah dan Aina hendak pulang dari mengumpulkan kayu bakar, tiba-tiba rombongan Abuja datang dan langsung menahan Aina agar Sakinah mengikuti ajarannya dan menjadi istri Abuja. Sakinah tetap gak mau sehingga Aina pun dibawa pergi oleh Abuja. Adam, Azam, dan Azhar sampai di rumah Sakinah yang terlihat kosong tak berpenghuni. Belum juga masuk ke rumah, tiba-tiba Azam diseret ke bawah rumah dan menghilang entah kemana. Azhar mencari Azam, sedangkan Adam masuk ke rumah setelah mendengar teriakan Sakinah. Adam bertemu dengan Sakinah yang menjelaskan keadaan ayahnya telah dirasuki iblis. Adam berhasil mengusir iblis di dalam Imam Malik walau orangnya langsung wassalam. Sekarang iblisnya gantian masuk ke tubuh Sakinah yang memakan daging dan darah ayahnya sendiri. Setelah mata Azam disembuhkan oleh Azhar, mereka ikut Adam untuk meruqyah Sakinah. Daun bidara yang dipegang sama Adam menambah damage untuk mengusir iblis sepenuhnya. Setelah urusan selesai, mereka bertiga hendak pulang ke rumah. Tapi mereka dicegat oleh Abuja dan pengikutnya. Karena ajaran Adam bisa mempengaruhi pengikutnya, Abuja mengusir Adam dan Azam dari kampung. Elah. Gangguan iblis masih berlanjut. Sakinah tiba-tiba diganggu dengan jasad ayahnya yang tiba-tiba menghilang. Begitu juga dengan kondisi Adam yang mendadak sakit semenjak dari rumahnya Sakinah. Adam juga masih dirayu iblis untuk meminta bantuan padanya.
Tapi untung itu semuanya hanya mimpinya, karena Adam sebenarnya sudah pingsan sejak semalam karena demam. Abuja kembali ke markas dan berdakwah di depan pengikutnya. Lalu Sakinah datang dengan kapaknya dan menghabisi beberapa pengikut Abuja. Dia meminta Abuja untuk melepaskan Aina, anaknya sendiri. Setelah dipikir-pikir, Abuja melepaskan Aina dan membiarkan mereka berdua kabur dari markas. Lah, jadi Aina anaknya Sakinah sama Abuja? Di luar Naila sih. Iman Adam kembali diuji. Dari batuk yang keluar bersama kaki 1000, diseret, dilempar, dibuat merasa bersalah dengan masa lalunya, hingga iblis yang mau mengancam ibunya. Setelah sampai di rumah, rupanya Adam udah ngilang sejak kemarin. Dia syok dan marah mendengar ibunya yang telah wassalam akibat perlakuan Abuja. Adam putus asa dan gak kuat dengan ujian Allah. Tapi ayahnya kembali menguatkan Adam agar terus berjuang di jalan yang benar. Pengorbanan Sakinah juga diuji, baik dari gangguan setan maupun kejaran dari kelompoknya Abuja. Sakinah sempat berhasil melawan pengikut Abuja dengan tongkat kayu. Tapi ya mana mungkin seorang perempuan bisa menahan melawan beberapa laki-laki. Sakinah berakhir babak belur karena dihajar habis-habisan lalu dibawa ke markas Abuja untuk diperkaos rame-rame. BTW, Aina juga ikut ditangkap dan ditempatkan di ruang terpisah dengan kaki yang dirantai. Sebagai langkah awal, Adam berusaha berdakwah untuk menyadarkan warga dari ajaran Abuja yang sesat. Abuja yang mengetahui itu langsung datang dan melawan Adam dengan hadis-hadis palsunya. Adam berhasil mematahkan hadis palsu Abuja dan pergi meninggalkan kerumunan. Tapi tak lama, dia ditangkap dan dibawa oleh kelompok Abuja. Azhar berhasil kabur dari kelompok Abuja dan memberitahu Rahim soal kondisi Adam. Si Adam ini gak langsung dihabisi, tapi dia ditaruh sebuah ruang terbengkalai yang jadi tempat jasad yang telah dihabisi Abuja. Tapi kenapa gitu ya? Tujuannya agar Abuja bisa menunjukkan kekuatan yang dia miliki pada Adam. Sakinah mendengar itu semua, tapi dia tidak bisa melawan karena abis diperkaos rame-rame. Untuk itu, Abuja menawarkan kebebasan pada Sakinah dengan satu syarat. Di tempat lain, Rahim dan Azhar berhasil menyusup ke salah satu ruangan markas Abuja. Mereka bertemu dengan Adam yang udah kesurupan dan menyerang mereka berdua. Dengan kemampuan seadanya, Azhar mampu mengusir iblis di dalam tubuh Adam. Rahim meminta Azhar untuk memanggil bantuan, tapi Azhar malah berakhir wassalam di tangan Abuja. Gak pakai lama, Abuja menyeret Adam ke tengah kerumunan warga dan memfitnah perbuatan keji Adam. Sementara Rahim ditahan oleh pengikut Abuja. Rupanya syarat kebebasan Sakinah adalah memfitnah Adam. Tapi yang bikin kaget adalah selama ini Azam berkhianat dan ikut memfitnah Adam. Karena Azam takut rahasianya sebagai pengikut iblis akan terbongkar oleh Maria, perempuan yang pernah diruqyah oleh Adam di film pertamanya. Abuja dan pengikutnya menyeret Adam ke dalam gua untuk disiksa. Mau sampai kaki dilukai pun, Adam masih membela Islam. Dia bahkan meminta ayahnya untuk memohon pertolongan pada Allah, bukan memohon pada Abuja. Abuja yang geram segera membawa Adam ke markasnya dan digantung di langit-langit. Tak tega melihat penderitaan Adam, Sakinah dan Azam mulai merasa iba. Sakinah ingin menolong Adam, tapi dia wassalam karena ditusuk dari belakang. Dari sini Adam termenung dan menyadari sesuatu hal yang mengejutkan, bahwa dia sendirilah yang menghabisi nyawa ibunya di bawah pengaruh sihirnya Abuja. Saat itu juga Adam memohon ampun dan perlindungan dari Allah. Azam juga meminta maaf atas kesalahannya pada Adam. Seakan doa Adam terjawab, petir tiba-tiba menyambar markas Abuja dan disusul gempa yang menghancurkan markas Abuja. Omar terbakar karena obor yang jatuh mengenai pakaiannya, sementara Abuja juga wassalam karena tertimpa reruntuhan bangunan. Di akhir cerita, Rahim menurunkan Adam ke tanah. Lalu tak lama dia terus memohon ampunan pada Allah. Adam juga meminta maaf atas kematian ibunya. Dan pada akhirnya, Adam pun wassalam di pangkuan ayahnya. Jadi itulah film Munafik 2, di mana ujian terakhir Adam ditutup dengan kematiannya sendiri. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, tetap kuatkan imanmu di zaman edan seperti ini. Imbangi juga dengan musahabah diri agar kita tidak berakhir sombong dan merasa paling benar. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kita semua tidak ada yang sempurna. Oke, kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.